Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhana Durjaksono dengan NRP 2040 23 10 63. Saya akan membuat video tentang Project Based Learning atau PBL dengan judul penjelasan mata kuliah semester 3. Mata kuliah mesin listrik. Di sini saya membagi menjadi dua topik, yaitu materi yang didapat dan korelasi mata kuliah. Materi yang didapat. Yang pertama, yaitu ada generator DC. Generator DC merupakan mesin listrik yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau arus sara berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Energi mekanik untuk menggerakkan generator biasanya berasal dari sumber eksternal seperti turbin ataupun generator DC sendiri terdiri dari beberapa bagian utama masing-masing yang memiliki fungsi penting dalam konversi energi. Bagian pertama adalah armatur atau rotor yang merupakan bagian yang berputar dari generator. Armatur terdiri dari kumparan konduktor yang berfungsi untuk menghasilkan EMF saat berputar dalam medan magnet. Bagian kedua adalah stator yang berfungsi sebagai sumber medan magnet. Stator dapat berupa magnet permanen atau kumparan medan atau field welding yang menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Bagian ketiga adalah komutator. Komutator untuk mengubah arus bolak-balik atau AC yang dihasilkan di armatur menjadi arus arah atau DC, sehingga dapat digunakan oleh beban eksternal. Komutator berbentuk cincin tersegmentasi yang terhubung ke kumparan armatur. Fungsi ini didukung oleh sikat atau brush. Berfungsi untuk mentransfer arus dari kumparan armatur ke rangkaian eksternal. Untuk jenis-jenis dari generator DC yaitu generator DC magnet permanen, penguat terpisah, seri, shunt, kumpul pendek, dan kumpul panjang. Perbedaan ini yaitu pada perbedaan struktur dari generator ini. Lalu ada motor DC. Motor DC merupakan mesin listrik yang dapat mengubah energi listrik arus searah DC menjadi energi mekanik yang berupa gerakan rotasi. Prinsip kerjanya didasarkan pada arah medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan arus listrik yang mengalir melalui armatur atau rotor. Untuk jenis-jenis motor DC, di sini ada tiga, yaitu motor DC seri, paralel, dan shunt. Berikut ini merupakan tabel perbedaan generator dan generator DC dan motor DC. Untuk generator DC itu dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan sedangkan motor motor DC yaitu mengubah energi listrik menjadi gerakan atau rotasi. Untuk sumbernya yaitu motor AC menggunakan sumber listrik dan generator DC menggunakan mekanik. Lalu menghasilkan untuk motor menghasilkan energi mekanik, sedangkan generator menghasilkan energi listrik atau tegangan. Untuk prinsipnya berdasarkan gaya Lorentz yang menghasilkan torsi ketika arus mengalir melalui kumparan dalam medan magnet. Sedangkan generator berdasarkan induksi elektromagnetik. Untuk komponennya hampir sama, yaitu ada armatur, stator, lalu ada komutator, dan sikat. Lalu selanjutnya ada transformator. Transformator merupakan perangkat listrik yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari satu level ke level lainnya tanpa mengubah frekuensi. Jadi, untuk input dan output dari trafo ini memiliki frekuensi yang sama. Dengan prinsip kerjanya yang didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana arus bolak-balik AC yang mengalir pada kumparan primer menghasilkan flux magnetik yang diinduksi ke kumparan sekunder melalui inti magnetik, yaitu berupa besi. Tra- Transformator atau trafo sendiri terdiri dari tiga bagian,
yaitu kumparan primer yang langsung menerima daya listrik dari sumber. Ketika arus AC mengalir, kumparan ini menciptakan medan magnet di pada sekitar lilitan. Kumparan sekunder merupakan lilitan kawat yang menerima flux magnetik dari inti dan dan mengubahnya menjadi tegangan listrik untuk beban. Untuk rumus dari transformator sendiri yaitu untuk tegangan daya yang dihasilkan s- sama daya primer dengan daya sekunder. Tetapi nantinya untuk tegangan dan arus besarnya tergantung dari banyak lilitan yang pada kumpulan primer dan kumparan sekunder. Lalu ada generator AC. Generator AC merupakan perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang dalam bentuk arus bolak-balik atau AC. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, di mana arus listrik dihasilkan ketika konduktor memotong medan magnetik yang berubah. Generator AC banyak digunakan dalam pembangkit listrik skala besar, seperti pada Python. Nah, generator AC dikalibrasi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan mekanisme pembangkit medan magnetnya, karena itu generator sinkron dan generator asinkron atau generator induksi. Generator sinkron menghasilkan arus AC dengan kecepatan rotor yang sinkron terhadap frekuensi medan magnet. Generator ini umumnya digunakan dalam pembangkit listrik besar karena dapat menghasilkan tegangan dan daya yang stabil. Sementara itu, generator asinkron menggunakan arus induksi pada rotor untuk menghasilkan medan magnet. Lalu ada motor satu fasa. Motor induksi ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan cara startnya dan operasinya, yaitu motor induksi satu fasa kapasitif dan Seipat pole. Motor induksi satu fasa kapasitif dilengkapi dengan kondensator atau pendingin yang berfungsi untuk meningkatkan torsi start dan memungkinkan motor untuk beroperasi lebih efisien. Motor ini digunakan pada aplikasi yang memerlukan start yang sangat lebih besar, seperti pada sanyo atau kompresor. Sedangkan motor induksi satu fasa cepat Bolt memiliki desain yang lebih sederhana di mana salah satu bagian stator dibalut dengan kawat tembaga untuk menghasilkan medan magnet yang dibutuhkan dalam proses rotasi. Lalu ada motor tiga fasa sinkron, merupakan jenis beroperasi menggunakan arus bolak-balik atau AC tiga fasa yang memiliki kecepatan putar yang tetap atau sinkron terhadap frekuensi jaringan listrik. Artinya, motor ini dapat berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik tiga fasa. Motor ini banyak digunakan pada industri sebagai penggerak mesin seperti mesin pompa, mesin kompresor, dan penggerak konveyor. Karena kemampuannya menghasilkan torsi yang besar dan kecepatannya yang stabil. Lalu ada kontrol gerak, motor DC, dan AC. Untuk perbedaannya dari motor DC, generator DC dengan motor AC dan generator AC yaitu bagian bagian slip ringnya. Untuk generator DC memiliki slip ring yang terbelah atau tidak penuh. Untuk AC memiliki slip ring yang penuh tanpa celah. Lalu lanjut, dalam mengontrol gerak motor DC dapat beberapa yang dapat dikontrol meliputi kontrol kecepatan, kontrol arah putaran, kontrol posisi. Nah, yang pertama ada kontrol kecepatan yaitu dengan mengatur tegangan yang masuk dan mengubah lebar pulse atau BBM. Yang kedua ada kontrol arah putaran yaitu dengan pengalihan polaritas dengan mengganti atau menukar kabel input ke motor atau driver motor menggunakan rangkaian
dapat menggunakan hybrid, yaitu kombinasi dari 4 buah transistor. Lalu ada kontrol posisi, yaitu menggunakan sensor encoder dan sensor posisi. Sistem ini menggunakan pengendali loop tertutup dengan menggunakan PID. Dalam mengontrol gerak motor AC, AC dapat beberapa jenis, yaitu kontrol kecepatan, kontrol arah putaran, kontrol torsi, dan kontrol start. Untuk kontrol kecepatannya, diatur dengan mengubah-ubah tegangan yang mengalir dengan menggunakan inverter, yaitu dapat mengatur tegangan arus dan frekuensi untuk input motor. Lalu kedua ada kontrol arah putaran, yaitu diatur dengan mengubah dua dari 3 fasa yang ada pada menukar kabel input ke fasa, yaitu ada input V, ada U, ada W. Kontrol torsi, yaitu menggunakan kontrol arus dikarenakan torsi motor sebanding atau berbanding lurus dengan arus input. Kontrol start, yaitu dengan metode start bertahap sehingga motor dengan mengatur kecepatan secara bertahap hingga motor mencapai kecepatan penuh. Lalu ada subbab kedua, yaitu korelasi dengan project. Yang pertama yaitu ada motor DC. Barang project kami merupakan jenis motor DC JGA 25370 dengan input idealnya yaitu 12 volt. Motor ini merupakan tipe motor dengan tekanan maksimal yaitu 12 volt dengan merupakan elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi mekanik. Motor DC ini tidak beda dengan motor DC lainnya. Motor DC ini memiliki bagian-bagian yang sama seperti motor DC pada umumnya, yaitu pada motor DC pada Tamiya atau mobil-mobilan. Untuk bagian-bagiannya terdapat rotor. Rotor merupakan komponen yang bergerak pada motor ini. Komponen ini bergerak secara dinamik ketika tegangan diberikan ke belitan atau armatur. Hal ini menghasilkan gerakan mekanik dari motor DC. Rotor pada motor ini terdapat bagian-bagian seperti shaft atau poros, lalu ada sikat atau brush yang menghubungkan dengan cincin atau komutator, yang komutator ini merupakan slip ring. Nah, di sini motor DC memiliki slip ring yang terbelah-belah, tidak penuh seperti motor AC. Lalu yang kedua ada bagian stator. Stator merupakan bagian yang tidak bergerak pada motor DC maupun motor AC yang dapat menghasilkan medan magnet di sekitar rotor agar rotor dapat berputar ketika tegangan diberikan dan arus dapat mengalir. Bagian-bagian ini pada stator yaitu meliputi yoke atau frame pelindung dari stator, lalu ada field welding atau medan yang dibuat dari kabel-kabel yang melilit pada stator, lalu ada belitan medan yang dapat diganti menggunakan magnet permanen. Konstruksi motor ini dengan konstruksi generator DC itu sama, tapi perbedaannya pada prinsip kerjanya saja. Sehingga satu perangkat mesin arus DC dapat berfungsi sebagai generator maupun sebagai motor. Untuk menukar arah gerakannya, dapat menggunakan pertukaran kutub input motor DC, yaitu perbedaan arus yang masuk. Yang sebelumnya positif IA menjadi eh positif IA dan negatif IA dibalik menjadi
positif negatif IA dan positif IA dan arah medan yang berbalik, fluk positif dan fluk negatif menjadi fluk negatif dan fluk positif. Untuk mengatur kecepatannya dapat dengan cara men-setting tegangan yang masuk pada input motor dengan bantuan driver motor ataupun BWM dari minim sistem atau komponen lainnya. Untuk putaran motor sendiri rumusnya yaitu motor DC sama dengan konstanta pada motor dikali flux dan arus yang mengalir pada motor. Lalu pada motor DC ini merupakan jenis motor DC beras magnet permanen, yaitu magnet yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Maka dari itu motor DC ini disebut motor DC permanen yang hanya terdiri dari bilitan koil saja. Itu pada ini. Untuk rumusnya seperti ini. P yaitu daya yang ada pada motor ini. Untuk VT tegangan input. Untuk E yaitu tegangan yang ada pada motor. Selanjutnya ada korelasi dengan sensor encoder. Pada motor ini terdapat increment encoder Hall yang terdapat sensor Hall yang dapat mendeteksi perubahan medan magnet. Bekerja dengan mendeteksi perubahan medan magnet menggunakan sensor Hall yang menghasilkan sinyal digital berupa pulsa yang mempresentasikan posisi relatif, kecepatan, dan arah rotasi. Pada motor ini terdapat gear yang dapat membuat kecepatan menjadi 1000 RPM dan menghasilkan 11 pulsa per rotasi pada bagian encodernya dengan rasio gear 1:4,4 sehingga kecepatan hasil dari motor ini yaitu 4,4 kali 1000 sama dengan 4400 dan rasio gear 4,4 dikali 11 menghasilkan 48,4. Ketika poros encoder ini berputar, magnet permanen pada pola kutub utara dan selatan yang teratur akan melewati sensor Hall, sehingga medan magnet berubah secara periodik. Sensor Hall kemudian menghasilkan tegangan yang dikonversi menjadi sinyal elektronik. Encoder ini dapat menghasilkan dua sinyal, yaitu dari sensor A dan sensor B yang memiliki pergeseran fasa, yaitu sebanyak 90 derajat yang memungkinkan deteksi arah rotasi menggunakan prinsip-prinsipnya. Lalu ada motor AC 3 fasa asinkronus atau motor induksi. Motor ini berbeda dengan motor motor induksi satu fasa. Untuk motor induksi satu fasa memiliki siklus medan magnetik dalam satu putaran rotor. Sementara itu, motor tiga fasa memiliki tiga siklus medan magnetik dalam satu putaran motornya. Motor listrik tiga fasa memanfaatkan listrik tiga fasa untuk memberikan daya pada rotor. Setiap fasa memiliki siklus memberikan torsi yang lebih besar sebanding dengan motor satu fasa. Motor tiga fasa juga lebih mudah dikontrol dalam hal konsumsi daya. Untuk mengontrol motor tiga fasa ini biasanya menggunakan inverter satu fasa menjadi tiga fasa. Lalu ada motor tiga fasa ini memiliki rangkaian sebagai berikut ini. Dalam motor AC ini terdapat cara start masing-masing motor tergantung jenis motor AC apa yang digunakan. Di sini kami menggunakan motor AC induksi.
tiga fasa. Ada beberapa cara start seperti DOL atau direct online start dihubungkan langsung ke sumber tiga fasa atau start delta. Motor awalnya dihubungkan ke konfigurasi start untuk menghubungkan arus awal, kemudian diubah menjadi delta untuk operasi normal. Auto transfer starter menggunakan auto transform untuk mengurangi tegangan awal pada motor. Lalu menggunakan inverter atau VFD atau variable frequency drive dengan mengontrol kecepatan frekuensi invert, mengatur kecepatan dan torsi motor dengan efisien tinggi sesuai spek. Terima kasih penjelasan tentang mata kuliah ini. Dari saya mohon maaf atas kesalahan atau tidak jelasan suara dan sebagainya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.